Shalom, teman-teman semua, eh, teman-teman yang mengikuti RPP Perkantas Jogja. Saya senang sekali dan bersyukur kepada Tuhan boleh diberikan kehormatan untuk berbagi firman Tuhan di dalam RPP ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur pada saat ini kami boleh masuk di dalam eksposisi yang pertama dari RPP Perkantas Jogja ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan hadir, Tuhan yang boleh menyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu, dan supaya kami boleh mengenal Tuhan, mengenal jalan-jalan-Mu, dan supaya kami boleh makin menyambut kami untuk dipimpin, untuk diarahkan oleh Tuhan. Sehingga hidup kami yang sangat singkat ini, hidup kami yang sangat sementara di dunia ini, boleh kami hidupi seturut dengan kehendak Tuhan, boleh kami isi dengan hal-hal yang bernilai kekal, boleh kami lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya hidup kami menggenapi rencana-Mu, dan akhirnya hidup kami menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa, dengarlah doa kami serahkan eksposisi yang pertama ini ke dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, teman-teman, izinkan saya untuk berbagi slide ya. Ya, semoga sudah kelihatan ya slide-nya. Jadi tema eksposisi yang pertama ini adalah Discovering God's Will ya. Bagaimana Allah berbicara gitu ya. Jadi menemukan kehendak Allah, bagaimana Allah itu berbicara. Nah, jadi kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan itu dari kitab Amsal ya. Jadi saya mengambil beberapa ayat dari kitab Amsal, teman-teman ya. Yang pertama dari pasal 11 ayat 3, lalu pasal 16 ayat 1, 2, 3, 4, 9 dan 33, lalu dari pasal 21 ayat 5 ya. Nah, saya tidak akan membacakan ayat-ayat ini pada saat ini ya. Jadi saya berharap teman-teman membacanya sendiri-sendiri ya. Bacanya nggak usah buru-buru, pelan-pelan saja, dan saya berharap bacanya minimal 3 kali ya. Kalau bisa lebih dari 3 kali itu lebih baik ya. Nah, jadi saya akan langsung masuk ke dalam pemaparan ya. Jadi saya memberikan satu warning di sini ya. Don't continue before you have finished reading at least 3 times ya. Jadi saya berharap teman-teman tidak melanjutkan mendengarkan pemaparan ini ya sebelum teman-teman benar-benar membaca. Jadi nanti kalau teman-teman sudah nonton YouTube-nya, hentikan dulu YouTube-nya, baca dulu ya. Setelah teman-teman baca 3 kali minimal, baru nonton ya, baru menyaksikan, mendengarkan pemaparan dari firman Tuhan ini ya. Baik, saya akan lanjutkan ya. Nah, jadi teman-teman, kalau kita membaca dari semua ayat-ayat Amsal yang tadi saya sudah tunjukkan gitu ya, ada satu prinsip ya. Prinsip pertama yang saya ingin kita pelajari bersama-sama itu adalah bahwa Allah memimpin kita ya. Allah menyatakan kehendaknya kepada kita itu sebetulnya itu secara paradoks ya. Secara paradoks. Allah memimpin anak-anaknya itu secara paradoks ya. Nah, dari mana kita bisa tahu secara paradoks ya? Nah, kalau kita membaca tadi ya pasal 21 ayat 5 ya, firman Tuhan mengatakan begini, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan ya. Perhatikan kata semata-mata ya. Jadi rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Jadi selalu mendatangkan kelimpahan gitu ya. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan, dikatakan ya. Yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Nah, teman-teman, kata tergesa-gesa di sini
itu bisa diartikan impulsif, ya, tergesa-gesa itu impulsif. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gitu ya, kalau kita lihat impulsif itu artinya apa, itu bersifat cepat bertindak. Jadi ini menunjukkan orang yang cepat bertindak secara tiba-tiba menurut gerak hati atau menurut emosi sesaat, pikiran sesaat, ya. Jadi sedangkan kalau kata rajin, ya, di dalam pasal 21 ayat 5 itu, ya, kata rajin itu bisa berarti strategis, dipikir secara matang, ya. Jadi artinya kalau orang yang tergesa-gesa itu tidak berpikir matang, impulsif, ya, berpikir hanya sesaat, ya. Tetapi kalau orang rajin itu dia itu berpikir secara matang, berarti dia tidak buru-buru memutuskan, ya. Dia mungkin mengambil waktu untuk memikirkan lagi, untuk cari info, ya, supaya betul-betul keputusan itu tidak sampai keliru, begitu ya. Nah, lalu kita akan masuk ke ayat yang berikutnya, yaitu pasal 16 ayat 33. Ya. Firman Tuhan mengatakan, undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya, ya, maksudnya keputusan dari undi itu nanti keluarnya apa, itu berasal daripada Tuhan. Saya ulangi, ya. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya itu berasal daripada Tuhan, ya. Jadi walaupun kita yang membuang undi, ya, tetapi keputusan atau rencana Tuhanlah yang akan terjadi, ya. Jadi walaupun kita yang buang undi, tapi keputusan atau rencana Tuhan yang akan terjadi. Itu menurut pasal 16 ayat 33, ya. Nah, jadi dua ayat di sini itu sepertinya itu paradoks, ya. Jadi paradoks itu artinya itu kan sesuatu yang nampaknya itu bertentangan, tetapi sebetulnya itu tidak bertentangan, ya. Tidak bertentangan sebetulnya, ya. Jadi sesuatu yang nampaknya bertentangan tetapi tidak bertentangan sebetulnya, ya. Jadi karena di pasal 21 ayat 5 tadi itu sebetulnya kan menekankan peran kita dalam mengambil, ya. Jadi saya ingatkan lagi ayatnya itu, rancangan orang rajin semata-mata mendatang kelimpahan. Kalau orang yang impulsif, gitu ya, mengalami kekurangan, ya. Nah ini kan menunjukkan sekali lagi peran kita dalam mengambil keputusan itu sangat penting. Kalau kamu berpikir matang, rencanamu akan berhasil. Kalau kamu berpikir impulsif, kemungkinan rencanamu akan gagal, begitu, ya. Nah, jadi itu yang membuat kita berpikir bahwa oh berarti keputusan kita sangat penting ya. Oh iya, betul. Menurut Alkitab keputusan kita atau cara kita mengambil keputusan itu sangat-sangat penting, ya. Jadi dan dari ayat ini kita bisa melihat bahwa apa yang akan terjadi dalam hidup kita itu seolah-olah ya sangat ditentukan oleh keputusan kita, ya. Jadi tergantung kita matang atau nggak matang di dalam memikirkan, mempertimbangkan segala sesuatu sebelum kita mengambil keputusan, ya. Jadi sepertinya masa depan kita tuh open ended. Open ended itu maksudnya itu kita tidak tahu pasti apa yang akan terjadi, ya. Tergantung keputusan kita apa, begitu, ya. Tidak pasti kayak gitu, ya. Nah, tetapi yang menarik, ya, pertentangannya di dalam pasal 16 ayat 33 itu sangat menekankan peran Allah, ya. Peran Allah yang menentukan. Kita bisa buang undi, tetapi keputusan Allah lah yang akan terjadi. Ya, ingat tadi yang pasal 16 ayat 33, ya. Jadi di situ sangat ditekankan peran Allah yang sangat menentukan. Dan firman Tuhan itu mengatakan semuanya itu pasti akan sesuai dengan kehendak Allah. Dengan kata lain seolah-olah itu close ended, ya. Seolah-olah itu hasil akhir itu semua sudah di tangan Allah dan sudah pasti akan seperti itu. Tidak open ended dan bukannya sesuatu yang tidak pasti, sudah pasti. Cuma masalahnya kita aja yang tidak tahu, gitu ya. Tetapi Allah di dalam kemahatauannya dia tahu kayak gitu apa yang akan terjadi, gitu ya. Nah, jadi kita bisa kalau melihat paradoks ini kayak gitu ya, bagaimana Allah memimpin di dalam paradoks ini, kita bisa melihat satu pertanyaan bisa muncul, gitu ya. Apakah artinya kita bisa hidup semau kita, ya? Toh kehendak Tuhan yang pasti akan terjadi, ya. Kalau kita hanya berdasarkan pasal 16 ayat 33, kita bisa berpikir, wah, kita bisa semau kita dong, ya. Kan yang pasti terjadi itu bukan kehendak saya tapi pasti kehendak Tuhan, ya. Maka jawabannya sudah pasti tidak begitu. Karena firman Tuhan nggak cuma 16 ayat 33 tetapi juga 21 ayat 5, ya. Ya, jadi kalau orang yang tanya seperti itu berarti orang ini tidak memahami adanya paradoks ini, ya. Jadi paradoks sesuatu yang namanya bertentangan tetapi sebenarnya tidak bertentangan, gitu ya. Jadi hidup kita itu sebetulnya 100% di tangan Allah,
tetapi juga 100% di tangan kita. Ya, saya ulangi kalimat saya. Ya, kalau kita mencari kehendak Allah, ya, kalau kita mau discover God's will, kita harus menyadari bahwa hidup kita itu 100% di tangan Allah, tetapi juga 100% di tangan kita. Ya. Nah, jadi 100% kita ditentukan oleh Allah, karena yang membuang undi itu hasilnya itu undinya itu di tangan Allah, tetapi kalau kita berpikir secara matang, kita akan mendapat kelimpahan. Kalau berpikir tergesa-gesa, ya kita akan mengalami kerugian, begitu. Seperti firman Tuhan tadi mengatakan. Ya. Jadi 100% ditentukan kita, 100% ditentukan Allah. Gitu. Rencanamu adalah rencanamu, pilihanmu adalah pilihanmu. Ya. Artinya apa? Kita bertanggung jawab untuk setiap keputusan kita, dan untuk setiap konsekuensi yang akan terjadi. Itu maksudnya 100% di tangan kita itu. Ya. Itu artinya kita harus bertanggung jawab. Kita harus berpikir matang. Kita harus siap dengan semua konsekuensinya, ya. Seperti itu, ya. Nah, satu ayat lagi yang saya mau tambahkan, pasal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, ya. Tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya, ya. Menarik kan, ya. Jadi ayat ini tuh mirip tadi dengan pasal yang pasal 16 yang tadi itu yang saya lupa ayat berapa tadi. Ayat 33 ya, yang tadi undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusan berasal daripada Tuhan. Ya. Jadi pasal 16 ayat 9 ini mirip dengan ayat 33. Jadi artinya apa? Apapun yang akan kita kerjakan atau putuskan, kehendak Tuhanlah yang akan terjadi. Bukan 50-50 ya, bukan 50-50 ya, tetapi 100% perbandingannya. Ya. Dan sekali lagi, inilah paradoksnya. Ini tidak mudah untuk kita pahami. Ya. Kita kalau ditanya 100% kita bebas, ya, tetapi juga 100% sudah ditentukan Allah. Ya. Jadi kalau kita belajar tentang kekristenan, kita harus biasa dengan paradoks. Ya. Sama seperti kalau Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Begitu kan ya. Nah, kalau kita juga melihat misalnya kerajaan Allah itu sudah datang enggak? Sudah datang. Tetapi juga belum datang, ya. Ya, masih akan datang, ya. Sudah datang di dalam kedatangan Kristus, tetapi juga masih akan datang. Ada satu paradoks begitu kan ya. Ada satu ketegangan-ketegangan, ya. Sama seperti juga misalnya kalau kita belajar Allah Tritunggal, Allah kita itu 3 apa 1? 1 apa 3, ya. Maka ya kalau kita betul-betul memahami kitab suci, Allah kita itu memang 1, tetapi 3 tetapi juga 1, ya. Nah, seperti itu, ya. Jadi teman-teman, jadi sekali lagi kita 100% bebas, tetapi 100% hidup kita juga ditentukan oleh Allah, ya. Nah, ini seperti kata-kata Agustinus, ya. Jadi saya mengutip kata-kata Santo Agustinus. Dia pernah mengatakan begini, pray as if everything depended on God, ya. And work as if everything depended on you. Ya. Saya yakin pasti kata-kata ini tidak asing bagi kita, ya. Jadi Agustinus mengatakan begini, kalau kamu berdoa, berdoalah seolah-olah segala sesuatu itu 100% tergantung kepada Allah. Tetapi ketika kamu bekerja, ya, termasuk ketika tentunya kamu berpikir, mempertimbangkan segala sesuatu sebelum mengambil keputusan, gitu ya. Apapun yang kamu akan kerjakan, ya, kerjakanlah itu seolah-olah semuanya tergantung pada kamu, ya. Sehingga kalau kamu berdoa, berdoalah dengan sungguh-sungguh, tapi kalau kamu bekerja juga bekerjalah dengan sungguh-sungguh dengan bertanggung jawab seperti itu, ya. Jadi ini paradoks. Tetapi memang kekristenan itu seperti itu, dan disitulah keindahan dan kedalaman kekristenan. Ya, keindahan dan kedalaman kekristenan itu ada di situ, ya. Jadi teman-teman, apa yang kita bisa pelajari, ya? Kita itu harus menjaga keseimbangan antara kedua hal itu tadi. Bahwa hidup kita 100% di tangan Allah, tetapi juga 100% di tangan kita, ya. Jadi kalau kita berpikir semua sudah fix, ya, tidak peduli apapun yang kita lakukan semua sudah ditentukan oleh Tuhan. Kalau kita hanya satu sisi ekstrim, ya, kita tidak berpikir bahwa hidup kita juga di tangan kita. Kita cuma berpikir hidup kita di tangan Allah. Maka kita bisa pasif secara total. Kita mungkin hidup hanya akan mengalir. Ya, kita mungkin hanya ikut-ikutan, ya. Mungkin kalau ada tawaran ini, tawaran itu, semuanya kita ambil tanpa kita berpikir
mana ya tawaran yang betul, mana tawaran yang harus saya ambil dan mana yang harus saya tolak misalnya, ya. Atau malah mungkin kita akan cuek, kita mungkin nggak akan peduli, ya. Sehingga kita tidak memikirkan masa-masa perkataan kita, tindakan kita juga kita nggak gugulkan baik-baik, kita nggak pikirkan baik-baik, keputusan-keputusan kita juga kita nggak pikir baik-baik. Karena kita pikir, semua kan di tangan Allah. Seperti itu, ya. Nah, kalau seperti itu, tentunya hidup akan menjadi membosankan. Ya. Seolah-olah kita nggak punya peran apa-apa. Ya. Apapun yang kita lakukan, ya kan kehendak Allah pasti akan terjadi. Gitu. Ya. Nah, sebaliknya, ini sebaliknya sekarang. Kalau semua masa depan kita ditentukan sepenuhnya oleh keputusan-keputusan kita, artinya hidup kita 100% di tangan kita, bukan di tangan Allah. Ya. Yang menentukan adalah kita 100%. Maka apa? Maka kita bisa satu sisi menjadi sangat kelelahan, menjadi sangat kecapean, ya. Di sini saya belum tulis gitu kan ya. Karena kan kita harus mikir semuanya, betul-betul mikir baik-baik. Mungkin kita jadi susah sekali mengambil keputusan, ya. Karena kita takut salah misalnya, gitu ya. Jadi mungkin bisa-bisa kita kecapean, kita sampai jadi susah sekali atau makan hampir-hampir nggak bisa ngambil keputusan, ya. Atau apa? Kita bisa jadi orang yang putus asa dan mungkin depresi, ya. Kenapa bisa begitu? Karena kita semua pasti pernah mengambil keputusan yang salah. Ya. Kita semua pasti pernah mengambil keputusan yang salah. Yang mungkin merugikan, bahkan membahayakan diri kita, keluarga kita, teman kita, masa depan kita, pelayanan kita. Ya. Kenapa bisa begitu? Kenapa kita bisa mengambil keputusan yang salah? Ya jelas karena yang kita tahu begitu terbatas. Ya, kita sendiri bisa keliru, apalagi kita ini orang berdosa. Ya, orang berdosa itu selalu akan bisa keliru, gitu ya. Bayangkan ya, Adam dan Hawa yang waktu itu belum berdosa aja ternyata bisa keliru. Bayangkan. Apalagi kalau kita ini orang berdosa. Mereka yang waktu itu belum berdosa, Adam dan Hawa, itu bisa melawan Tuhan. Ya, kebebasan yang diberikan oleh Allah, ya, itu ternyata disalahgunakan. Apalagi kita yang sudah jatuh ke dalam dosa. Kemungkinan untuk keliru itu menjadi lebih besar lagi, begitu ya. Jadi apalagi di dalam masa pandemi seperti ini, di mana kita dipenuhi dengan begitu banyak ketidakpastian, ya. Jadi pertimbangan kita bisa keliru, begitu, ya. Nah, tetapi di sisi yang lain, ya, kalau kita betul-betul percaya dan memegang erat keduanya, bahwa hidup kita 100% di tangan Allah dan 100% di tangan kita juga, artinya kita juga punya tanggung jawab, selain Allah juga bertanggung jawab atas hidup kita, maka paradoks ini akan menolong kita untuk apa? Untuk menggunakan kebebasan kita secara responsibel, secara bertanggung jawab. Kita tidak akan sembarangan mengambil keputusan, ya. Tetapi juga di satu sisi yang lain kita juga tidak akan terlalu khawatir sehingga kita jadi nggak berani mengambil keputusan apa-apa, kita jadi pasif kayak gitu ya. Kita akan tetap berani mengambil keputusan. Kenapa? Kita bisa tenang karena kalau sampai kita salah, ya perhatikan ya, kalau sampai kita salah mengambil keputusan, karena memang kita mungkin salah gitu ya, maka Allah pasti akan bekerja di dalam segala sesuatu ya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya kepadanya. Jadi sebenarnya paradoks ini tuh sangat-sangat menolong kita, ya, untuk kita bisa menikmati hidup kita, ya, pelayanan kita, pekerjaan kita, ya, studi kita, ya, dan lebih-lebih kita bisa menikmati relasi kita dengan Allah, ya. Nah, kita hanya perlu khawatir kalau kita tuh fasik, ya. Saya tulis di situ fasik. Fasik itu dalam arti apa? Ya kalau kita tidak takut akan Allah, ya, kalau kita memang terang-terangan melawan Allah, ya pasti kita akan diajar oleh Allah, pasti kayak gitu kan ya. Tetapi kalau kita orang yang tidak fasik, kalau kita orang yang takut akan Tuhan, sekali lagi kita tidak perlu terlalu takut salah ambil keputusan, ya, karena Tuhan pasti akan memelihara kita, ya. Nah, Tim Keller, ya. Pasti teman-teman cukup familiar ya dengan Tim Keller. Dia banyak menulis buku yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pendeta Tim Keller ini pernah dalam satu khotbahnya dia mengatakan begini ya. Ketika dia masih muda ya, dia mengakui ya sekitar ya
2/3 dari keputusannya itu keliru, teman-teman. Ya. Bayangkan 2/3 keputusannya itu keliru ketika dia masih muda. Ya. Nah, kalau saya ditanya misalnya, ketika saya masih muda, ya sekarang saya sudah tua ya, tapi bukan berarti saya nggak bisa keliru kalau saya sudah tua ya. Tapi ketika saya masih muda, berapa persen keputusan saya yang keliru? Ya. Maka menurut saya gitu ya, ketika saya mendengar khotbah ini gitu ya, saya rasa kira-kira sama dengan Tim Keller ya. Ya kira-kira mungkin 2/3 bahkan mungkin lebih banyak ya dari Tim Keller ya. Mungkin itu lebih buruk gitu ya. Buktinya apa ya? Nah, ini saya pengakuan dosa ya, teman-teman ya. Saya mau mengaku dosa kepada teman-teman. Misalnya contohnya ya, dulu saya waktu masih mahasiswa, waktu itu saya sudah ikut kelompok kecil. Tapi saya pernah nyontek, teman-teman. Ya. Jadi kalau teman-teman sudah ikut kelompok kecil, sudah ikut KTB, terus pernah nyontek, nah berarti kita ini teman, ya. Kita teman, karena kita sama-sama pernah melakukan itu, ya, nyontek. Nah, memang kalau saya ditanya, lebih sering mana saya jujur ketika nyontek, jujur ketika ujian, jadi nggak nyontek, dengan nyontek. Ya memang lebih seringnya sih saya jujur, lebih sering saya nggak nyontek. Tetapi saya pernah nyontek, gitu masalahnya ya. Dan kenapa saya nyontek? Ya karena kepepet, pas nggak bisa jawab gitu ya soalnya, kayak gitu kan ya. Dan ya secara manusia saya juga takut dapat nilai jelek begitu ya. Nah, dan saya juga pernah, nah ini ya, ini mungkin cerita yang lebih menarik ya buat teman-teman ya. Waktu saya muda ya, sekarang saya sudah married, saya sudah punya anak 2 ya. Tapi waktu saya masih muda, saya pernah berpacaran. Tahu nggak saya berpacaran dengan cara bagaimana? Saya pernah pacaran tuh tanpa benar-benar mencari kehendak Tuhan. Nah, luar biasa kan? Ya. Jadi saya pernah pacaran tanpa benar-benar mencari kehendak Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi ya? Ya karena saya impulsif pada waktu itu ya. Ya cuma karena suka begitu aja. Akhirnya singkat cerita kami berantem dan akhirnya relasi itu memburuk dan akhirnya kami bubar ya. Jadi kalau saya merenung-renungkan pada waktu saya masih muda, saya banyak melakukan kesalahan ya. Saya banyak mengambil keputusan-keputusan yang keliru, teman-teman ya. Nah, jadi tetapi kalau saya sekarang bisa jadi staff ya, saya bisa jadi staf perkantas, saya bisa melayani Tuhan dari tahun 97 sampai sekarang ya. Saya percaya itulah kedaulatan Tuhan ya. Kalau Tuhan tidak campur tangan ya, kalau hidup saya, masa depan saya tergantung 100% dari keputusan-keputusan saya ya. Jadi hidup saya hanya tergantung 100% kepada saya, maka kemungkinan besar saya nggak akan jadi staf. Kemungkinan besar loh. Ya saya nggak tahu juga ya saya jadi apa kayak gitu ya. Tapi saya percaya oleh karena kemurahan Tuhan ya, akhirnya ya Tuhan mengarahkan, menolong saya di dalam segala lika-liku kehidupan yang Tuhan izinkan, akhirnya saya bisa jadi staf perkantas bahkan sampai sekarang ya. Nah, jadi teman-teman bayangkan kalau hidup saya, hidup kita tergantung 100% dari keputusan saya ya. Hidup kita tergantung 100% dari keputusan kita. Saya pikir celakalah kita ya. Sekali lagi tapi puji Tuhan, memang keputusan yang salah akan ada konsekuensinya, pasti akan ada konsekuensinya, yaitu apa? Keputusan yang salah bisa menyakiti hati orang lain, kita sendiri bisa sakit, hubungan bisa retak, ya bahkan bisa putus hubungan begitu ya. Bisa konflik. Tapi puji Tuhan Allah tetap bisa mendatangkan kebaikan melalui semua itu ya. Tentunya kalau kita mau bertobat dan kembali kepada Tuhan. Jadi teman-teman, rencana Allah itu tidak mungkin gagal. Rencana Allah tidak mungkin gagal. Rencana Allah pasti tergenapi. Ya. Nah, saya kasih contoh, misalnya orang yang bernama Yohanes Markus dari Alkitab. Ya. Jadi Yohanes Markus itu pernah meninggalkan Paulus dan Barnabas dalam perjalanan misi mereka yang pertama. Itu tertulis dalam Kisah Rasul, ya Kisah Rasul pasal 13 ya. Di pasal 13 itu ya itu awal ya. Nama Yohanes Markus itu disebutkan di situ. Jadi setiba di Salamis mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat. Mereka maksudnya itu Barnabas dengan Saulus gitu kan ya.
memberitakan firman Allah di rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes, maksudnya Yohanes Markus ini menyertai mereka. Jadi menyertai Barnabas dan Saulus sebagai pembantu mereka. Jadi menjadi asisten, membantu. Karena Yohanes Markus ini sedang dimuridkan oleh mereka berdua gitu ya. Nah, tetapi tidak lama kemudian ya, di pasal yang sama, pasal 13 di ayat 13 ya. Firman Tuhan mengatakan, lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi dikatakan di situ Yohanes ya meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Ya. Jadi tiba-tiba mendadak ya, perjalanan misi yang pertama itu belum selesai, tiba-tiba Yohanes Markus memutuskan untuk meninggalkan Barnabas dan Paulus waktu itu sudah berganti nama di ayat 13 ini menjadi Paulus ya. Lalu meninggalkan mereka dan dia kembali ke Yerusalem ya. Nah, pertanyaannya adalah apa alasan Yohanes Markus meninggalkan mereka? Ya, apa alasannya? Nah, Alkitab tidak menjelaskan alasannya itu apa, ya. Tidak ada penjelasan di situ. Tetapi kalau kita membaca beberapa tafsiran ya, saya membaca beberapa buku tafsiran, ada penafsir yang menduga bahwa Yohanes Markus meninggalkan mereka itu karena terjadi perubahan kepemimpinan dari Barnabas ke Paulus, ya. Jadi pertama yang memimpin perjalanan misi yang pertama itu adalah Barnabas pertama kali ya. Tetapi di pasal 13 ayat 13 itu ayat di mana Yohanes Markus kisah Rasul ya meninggalkan mereka berdua. Di pasal itulah nama Paulus itu disebut pertama sebelum Barnabas. Ya. Yang sebelum-sebelumnya itu Barnabas dulu baru Saulus. Sekarang namanya dari Saulus menjadi Paulus dan Paulus disebut yang pertama. Artinya yang memimpin perjalanan itu sekarang bukan lagi Barnabas tetapi Paulus. Ya. Nah, dan kita tahu kan ya, Yohanes Markus itu anaknya Barnabas. Mungkin dia merasa tidak puas dengan pergantian kepemimpinan itu. Awalnya kan yang memimpin pamannya, mungkin pamannya lebih lembut, mungkin Paulus lebih keras, mungkin lebih disiplin, mungkin ya lebih kolerik mungkin ya. Dan dia tidak puas dan mungkin akhirnya itu yang menyebabkan dia meninggalkan pelayanan itu ya. Nah, tapi juga ada penafsir yang lain yang mengatakan bahwa mungkin gitu ya, Yohanes Markus ini termasuk golongan pendukung sunat, ya, golongan pendukung sunat bagi orang non Yahudi. Maksudnya itu gini, kan kalau kita membaca kisah Rasul gitu kan ada orang-orang yang orang-orang Yahudi gitu ya yang sudah percaya Yesus, orang-orang Farisi yang sudah percaya Yesus itu kan tetap mengatakan orang non Yahudi supaya bisa selamat itu kan bukan cuma percaya kepada Yesus tetapi juga harus disunat seperti mereka, harus menjadi Yahudi juga begitu ya. Tetapi kan Paulus kan menentang gitu ya. Bagi Paulus ya termasuk Barnabas gitu kan ya, bahwa harusnya orang non Yahudi itu tidak harus disunat untuk mendapatkan keselamatan. Iman kepada Yesus itu sudah cukup ya. Nah, mungkin dia tidak puas gitu karena mungkin dia termasuk golongan orang-orang yang mendukung sunat ini bagi orang non Yahudi ya. Nah, jadi sehingga akhirnya dia melakukan hal yang nampaknya impulsif, tergesa-gesa tadi itu, seperti dalam Amsal 21 ayat 5 ya. Dan akhirnya tanpa dia pikir panjang, dia tidak berpikir matang-matang, mungkin dia masih muda sehingga dia mungkin masih cukup emosional ya. Dia meninggalkan pelayanan sebelum waktunya. Jadi belum selesai dia sudah meninggalkan Paulus dan Barnabas. Nah, pertanyaannya adalah, apakah keputusan Yohanes Markus ini salah? Nah, mungkin demikian. Kemungkinan itu memang salah kemungkinannya. Ya. Nanti kita akan lihat ya slide setelah ini ya. Tetapi kemudian Allah menganugerahkan kesempatan melayani yang kedua lewat pamannya yaitu Barnabas. Ya. Sehingga akhirnya singkat cerita Yohanes Markus bisa menjadi orang yang penting bagi pelayanan Paulus. Jadi setelah dibimbing oleh Barnabas, diajak pelayanan, akhirnya Paulus sendiri mengakui ya. Jadi sebelum Paulus sampai kepada akhir hidupnya, karena kan di dalam 2 Timotius kan disebutkan mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan dan saat kematianku sudah dekat. Itu di pasal yang keempat ya. Nah, lalu di pasal 4 ayat 11 dari 2 Timotius ini Paulus mengatakan kepada Timotius ya, kalau kamu datang
ke Roma menengok aku, ya, Paulus sedang dipenjara pada waktu itu. Paulus mengatakan apa? Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena apa? Pelayanannya penting bagiku. Ya, padahal awalnya tuh Paulus tuh tidak menganggap pelayanan itu penting, ya, tidak menganggap Yohanes Markus penting. Nanti setelah ini kitanya, gitu ya. Jadi bahkan kemudian akhirnya Yohanes Markus menjadi orang yang sangat penting bagi kita semua, orang Kristen sepanjang segala abad di segala tempat. Kenapa? Karena Yohanes Markus ini akhirnya dipakai oleh Tuhan untuk apa? Menuliskan Injil Markus, sehingga kita semua akhirnya berhutang kepada orang ini. Ya. Jadi Yohanes Markus bisa impulsif, teman-teman, bisa salah mengambil keputusan. Ya. Dari mana kita tahu, ya? Karena ini akibatnya dari mana kita tahu ini salah keputusannya, itu membuat Paulus tuh menolak, ya, menolak ketika mereka mau ada perjalanan misi yang kedua, ya. Barnabas usul, bagaimana kalau kita mengajak Yohanes Markus lagi? Lalu Paulus dengan tegas menolak, dan akhirnya terjadi perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Paulus mengatakan tidak baik membawa orang yang pernah meninggalkan kita, ya. Jadi belum selesai pelayanan kok sudah pergi, ya. Dan Paulus menjadi marah, ya. Dan Paulus berpikir, ya sudah, kalau seperti itu kita tidak perlu bawa orang ini lagi, nanti orang ini bisa menimbulkan masalah, begitu. Itu pemikiran Paulus, tapi Barnabas punya pemikiran yang lain, begitu ya. Itu konfliknya ada di Kisah Rasul pasal 15. Teman-teman baca sendiri, ya. Nah, jadi kita melihat walaupun Yohanes Markus mengambil keputusan yang kemungkinan besar memang salah, impulsif. Ya. Tetapi rencana Allah tidak pernah gagal untuk memakai orang yang hendak dipakainya. Ya. Akhirnya dia dimuridkan oleh Barnabas, akhirnya dia menjadi orang yang sangat penting bagi Paulus, bahkan Paulus mengakui itu di akhir hidupnya. Berarti kan terjadi rekonsiliasi, berarti antara Paulus dengan Yohanes Markus, begitu ya. Dan akhirnya Yohanes Markus ini bukan hanya menjadi orang yang penting bagi Paulus, tetapi penting bagi orang Kristen sepanjang segala abad dan zaman, di segala tempat, karena dia dipakai oleh Tuhan untuk menulis Injil Markus. Jadi rencana Allah tidak pernah gagal, teman-teman. Baik, itu tadi poin pertama, ya. Jadi bagaimana Allah memimpin kita? Allah memimpin kita secara paradoks. Ya, saya sudah menjelaskan panjang lebar. Secara paradoks. 100% bergantung kepada Allah, tapi juga 100% bergantung kepada kita. Nah, yang kedua, Allah memimpin kita tuh secara tersamar, ya, secara tersamar, ya, nggak langsung bisa kelihatan begitu, ya. Nah, itu saya mau membaca dari Amsal, ya, kita masih di Amsal, ya, Amsal 16 ayat 4. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya, ya, masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Saya ulangi. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Ya. Jadi bahkan orang fasik itu pun ada di dalam rencana Allah, begitu. Ya. Jadi bukan hanya keputusan kita yang ada dalam rencana Allah. Ya, entah keputusan kita benar atau nggak benar. Ya. Bahkan orang fasik pun yang jelas-jelas nggak benar, yang jelas-jelas melawan Tuhan, itu juga ada dalam rencana Allah, teman-teman. Ya, ada dalam rencana Allah. Ya, jadi kita bisa bertanya kalau dari sini, kalau ada hal yang jahat itu juga bagian dari rencana Allah, berarti apakah Allah itu sumber dari kejahatan? Ya, tentu jawabannya adalah tidak, begitu kan ya. Jadi perbuatan fasik itu berasal dari orang fasik tentunya, ya. Dan siapa yang harus bertanggung jawab? Ya mereka yang harus bertanggung jawab. Makanya ya nanti akan ada hari malapetaka, akan ada hari penghukuman, ya. Kitab Wahyu mengatakan orang yang tidak percaya Yesus, orang yang hidup di dalam kefasikan akan mengalami kematian yang kedua, yaitu api neraka, ya. Jadi makanya bedanya orang yang percaya dengan tidak percaya kepada Yesus kan, yang percaya Yesus mati cuma 1 kali, ya. Tetapi orang yang tidak percaya Yesus matinya 2 kali. Ya, karena mati secara fisik dan mati di dalam api neraka seperti kata kitab Wahyu, ya. Jadi orang fasik ini bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Allah tidak memaksa orang untuk melakukan kejahatan. Seperti ketika Adam dan Hawa berdosa, ya, dan kemudian mereka diusir, ya.
dari Taman Eden. Seperti ketika Yudas menjual Yesus, ya, semua kefasikan atau kejahatan ini itu terjadi karena memang mereka yang berinisiatif, ya, bukan Allah yang berinisiatif, ya. Itu tanggung jawab sepenuhnya orang yang melakukannya. Tetapi, nah ini ya, tetapi Allah berkuasa memakai setiap kejahatan manusia untuk pada akhirnya membawa kebaikan. Ya, saya ulangi. Allah berkuasa memakai setiap kejahatan manusia untuk membawa kebaikan, tentunya kebaikan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia, tetapi juga sebaliknya, malapetaka, penghukuman bagi orang-orang fasik itu sendiri. Pasti akan seperti itu, ya. Di dalam kitab Wahyu kita melihat, ya, orang-orang benar itu walaupun mereka ditindas oleh orang fasik, pada akhirnya mereka akan dibenarkan dan mereka akan mendapatkan hidup yang kekal bersama-sama dengan Allah, ya. Tetapi orang fasik, walaupun di dunia ini mereka bisa senang-senang, ya, mereka bisa punya kekuasaan untuk menindas orang benar, tapi mereka pasti akan dihukum pada akhirnya. Ya, jadi kebenaran itu pasti akan menang, kejahatan itu pasti akan kalah, pasti akan dihukum. Ya, Allah tidak bermain-main dengan hal itu. Ya, jadi dan kalau kita lihat dalam kisah Adam dan Hawa, serta juga misalnya dalam kisah Yudas, ya, Yudas Iskariot, rencana penebusan Allah tidak bisa dibatalkan. Ya. Walaupun Yudas mengkhianati Yesus dengan menjual dengan 30 keping perak, tetapi rencana penebusan Allah, rencana keselamatan Allah tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Ya. Nah, contoh lain, saya pikir kita semua sangat familiar dengan tokoh Yusuf. Ya, jadi kalau kita misalnya belajar tokoh Yusuf, ayah Yusuf yaitu Yakub, papanya, ya, itu kan meracuni keluarga mereka. Karena Yusuf itu begitu dimanjakan. Kenapa begitu dimanjakan dia? Karena kan itu kan anak yang lahir dari Rahel, ya kan? Istri yang memang betul-betul dicintai oleh Yakub, ya. Jadi Yakub meracuni keluarga mereka dengan memanjakan Yusuf sehingga Yusuf itu betul-betul menjadi anak kesayangan. Dia dikasih jubah, dikasih macam-macam, ya. Terjadi perbedaan perlakuan, ya. Karena terjadi perbedaan perlakuan inilah kakak-kakaknya Yusuf yang 10 orang itu tidak heran mereka benci sekali, ya, kepada Yusuf, ya. Dan kita tahu kemudian Yusuf mengalami berbagai macam hal buruk, dan saya percaya ketika Yusuf mengalami berbagai hal buruk itu pasti dia sangat sedih, pasti dia menangis. Dan sepertinya itu adalah Allah itu membiarkan Yusuf begitu saja dalam segala penderitaannya. Ya, apa saja penderitaan Yusuf? Kita tahu Yusuf dijual, ya, sebelum dijual kan dia dimasukkan ke sumur yang kering. Lalu ketika ada pedagang orang Ismail lewat, kakak-kakaknya menjualnya. Lalu singkat cerita dia dijual kepada Potifar, kepala pengawal dari Firaun. Dia diperbudak di sana. Tapi kemudian ketika dia mulai naik pangkat menjadi yang menjadi kepala dari rumah Firaun, dia difitnah oleh istri Potifar, dia dimasukkan penjara. Dia dimasukkan penjara, ada kemudian juru roti dan juru minum raja yang dimasukin penjara juga. Dan mereka kemudian punya mimpi. Nah, Yusuf kemudian bisa menafsirkan mimpi kedua orang itu, juru minum dan juru roti. Ya. Nah, juru roti akhirnya dieksekusi, juru minum kembali kepada posisinya, ya. Dan Yusuf pesan kepada mereka sebetulnya sebelum apa namanya juru minum ini dilepaskan begitu, ya, dan bisa melayani raja kembali. Kalau kamu sudah lepas, jangan lupa aku, ya, karena aku masih dalam penjara. Tetapi ternyata dia dilupakan. Ya. Tetapi apakah Allah lupa? Allah tidak pernah lupa, ya. Jadi, dan itu semua terjadi, ya, mulai dari dimasukkan ke sumur, dijual, diperbudak, difitnah, dilupakan, itu semuanya itu terjadi kira-kira dalam waktu 13 tahun. Ya, karena kan Yusuf itu kan dijual itu kan ketika umur 17, dan kemudian ketika dia bisa menafsirkan mimpi Firaun dan menjadi penguasa di Mesir, ya, orang nomor 2 setelah Firaun, itu ketika dia umur 30 tahun. Artinya ada selang waktu kira-kira 13 tahun Yusuf mengalami berbagai macam penderitaan. Ya. Dan tentunya ini bukan waktu yang pendek. Ya. Sama sekali bukan waktu yang pendek untuk mengalami semua penderitaan dan kesulitan ini. Ya. Tetapi justru melalui semua penderitaan itulah
Yusuf belajar. Nah ini perhatikan ya. Melalui semua penderitaan itu, Yusuf belajar mengerti hati Allah. Mengerti kehendak Allah. Ya, saya ulangi lagi, ya, karena bagian ini sangat penting. Ya. Justru melalui semua penderitaan itulah, Yusuf belajar mengerti kehendak Allah. Ya, teman-teman mau mengerti kehendak Allah? Ya, siap-siaplah kalau teman-teman mengalami penderitaan. Ya, karena semua penderitaan itu justru Yusuf jadi belajar mengerti kehendak Allah. Ya, kalau kita baca Kejadian pasal 50, ketika Yakub sudah mati dimakamkan, saudara-saudaranya dengan ketakutan datang, lalu dia mengatakan begini kepada Yusuf, kami datang untuk menjadi budakmu. Itu kata kakak-kakaknya. Ya. Tapi apa jawaban Yusuf? Apakah Yusuf bilang, oke, kamu sudah kurang ajar ya, kamu menjual aku. Gara-gara kamu menjual aku akhirnya jadi budak, aku akhirnya difitnah, aku masuk penjara, aku dilupakan, kurang ajar kamu. Ya. Dia tidak menjawab seperti itu, teman-teman. Tapi dia mengatakan apa? Janganlah takut. Ya, karena apa? Karena ya Yusuf kan jadi penguasa, punya pasukan. Jadi kakak-kakaknya itu sangat-sangat takut pada waktu itu. Maka Yusuf mengatakan, janganlah takut. Sebab apa? Aku inikah pengganti Allah? Maksudnya, apakah aku ini Allah yang berhak untuk menghukum kamu? Ya tidak bisa. Aku bukan Allah. Yang berhak menghukum kamu itu Allah. Gitu. Ya. Nah, dan ini ayat yang sangat luar biasa, ayat yang ke-20 ya, Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat kepada aku, terhadap aku. Jadi Yusuf sendiri mengakui, kamu memang jahat, kamu memang jahat. Tetapi nggak berhenti sampai di situ. Ya, hidupku tidak ditentukan 100% oleh tindakanmu. Kamu memang jahat. Dan gara-gara itu aku jadi menderita. Ya. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Karena kan pada waktu itu kan terjadi kelaparan. Ya, terjadi 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kelaparan. Dan waktu itu mereka sudah masuk kepada masa kelaparan. Ya. Jadi ternyata apa? Yusuf diutus terlebih dulu untuk mendahului saudara-saudaranya melalui semua penderitaan itu untuk memelihara hidup satu bangsa yang besar. Ya. Jadi akhirnya dia mengatakan apa? Janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anakmu. Demikian yang menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dan perkataannya. Perhatikan ya. Ini mirip dengan konsepnya Henry Nouwen yang mengatakan the wounded healer. Siapa yang wounded di sini sebetulnya? Kan Yusuf. Yusuf itu kan yang terluka. Yusuf itu kan yang dijahati. Tetapi justru yang dijahati inilah yang membawa pemulihan bagi orang-orang yang menjahati dia. Ya. Apakah itu mungkin? Sangat mungkin. Kalau kita mengerti kehendak Allah. Ya. Nah, jadi apa yang terjadi dengan Yusuf ini sebetulnya meneguhkan tadi Amsal 16 ayat 4. Yaitu Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik pun, ya ini bunyi Amsal 16 ayat 4, orang fasik pun itu dibuatnya untuk hari malapetaka. Ya. Khususnya kalau orang fasik itu tidak bertobat. Ya. Nah, jadi teman-teman, ketika kita misalnya menjadi korban kejahatan, atau ketika kita mengalami penderitaan, kesulitan, masalah, jangan pernah berpikir Allah itu absen. Jangan pernah berpikir Allah itu tertidur. Jangan berpikir Allah tidak peduli dengan kita. Ketika kita mengalami kesusahan dan penderitaan, atau ketika kita dijahati oleh orang. Ya. Itu namanya Allah sedang memimpin kita secara tersamar, dan saya tambahin di situ secara lambat. Kenapa lambat? Karena itu bisa sampai bertahun-tahun. Begitu, seperti yang dialami oleh Yusuf. Ya, untuk Yusuf bisa mengerti kehendak Allah, mengerti pimpinan Allah itu. Yang mungkin kemungkinan awalnya tidak mengerti ketika dia dalam penderitaan itu. Ya. Jadi kita biasanya tidak langsung bisa melihat pimpinan Allah dalam hidup kita. Karena Allah memimpin kita secara tersamar. Bahkan mungkin secara lambat sekali. Ya. Lambat itu dalam arti kita nggak tahu ujung dari semuanya kesulitan ini itu apa. Ujung dari semua penderitaan ini itu apa. Seperti itu. Ya. Dan bukankah ini yang biasa terjadi? Ya, karena apa? Manusia itu cenderung tanya kepada Tuhan apa? Kenapa, dan kenapa? Ketika dia menderita. Ya. Itulah anehnya manusia. Ketika dia bahagia, dia biasa nggak tanya kenapa. Kalau dia bahagia, dia nggak mencari kehendak Tuhan. Kalau dia berhasil, dia nggak mencari kehendak Tuhan. Dia mencari kehendak Tuhan kalau apa? Kalau lagi susah, kalau lagi menderita, ya, kalau lagi gagal, kalau lagi patah hati.
Itu tidak fair. Itu sangat tidak mencari kehendak Tuhan dengan cara seperti itu. Ya, jadi manusia cenderung bertanya kepada Tuhan khususnya ketika dia menderita. Kenapa? Kenapa? Dan why me? Kenapa saya? Kenapa bukan orang lain? Kan ada banyak orang yang lebih jahat dari saya. Kenapa harus saya yang menderita? Ya, misalnya kenapa saya kena COVID? Atau misalnya kenapa ada keluarga saya harus meninggal kena COVID? Ya, kenapa kondisi saya tidak kunjung membaik? Kenapa kondisi saya makin memburuk dan makin memburuk? Kenapa? Kenapa? Ini kan mirip kayak Yusuf. Sempat membaik tetapi makin buruk, makin buruk. Bayangkan, dari anak kesayangan jadi budak, dari budak jadi kriminal. Itu kan makin lama makin merosot dan makin merosot dan makin merosot. Jadi kita bisa, kalau kita tidak bisa melihat Allah memimpin kita itu secara tersamar, nggak langsung bisa kelihatan. Ya. Kita bisa capek ikut Tuhan. Kita bisa stres ikut Tuhan. Dan kita mungkin akan meninggalkan Tuhan. Dan sudah banyak orang Kristen yang meninggalkan Tuhan. Dan tidak bisa menikmati bahwa Tuhan sebetulnya tetap memimpin kita. Ya, tetap mengarahkan hidup kita. Walaupun kita nggak sadar. Karena semua kesulitan dan penderitaan itu. Ya. Jadi teman-teman, saran saya, jangan terlalu pusing dengan pertanyaan seperti itu. Kenapa? Why me, why me, why me, kenapa saya, kenapa saya, kenapa saya. Engkau pasti akan tahu nanti. Kalau nggak di dunia ini, engkau akan tahu nanti. Di dalam kerajaannya nanti. Yang pasti nggak sekarang. Ya. Bisa jadi memang Tuhan akan menyatakan kehendaknya cepat kepada kamu. Tapi bisa jadi lama. Ya. Lamanya itu berapa? 22 tahun. Ya. Kenapa kok jadi 22 tahun? Karena kan gini. Tadi kan waktu Yusuf jadi penguasa itu kan umur 30 tahun. Ya. Itu jaraknya 13 tahun. 17 ke 30 tahun. Tetapi kan saya percaya Yusuf tuh baru betul-betul sadar apa kehendak Tuhan. Itu ketika terjadi 7 masa kelimpahan 7 tahun, berarti kan 13 tambah 7 jadi 20. Terus kan itu kan waktu ketemu dengan kakak-kakaknya, terus kakak-kakaknya berlutut, akhirnya Yusuf kan ingat mimpinya gitu. Ketika berkas-berkas gandum kakak-kakaknya tunduk kepada berkas gandumnya dia begitu ya. Dan itu mimpi itu kan akhirnya terjadi begitu ya. Nah, itu terjadi 22 tahun kemudian. Barulah Yusuf seperti baru sadar. Oh, ternyata ini ya maksud Tuhan. Ya. Kenapa aku sampai harus mengalami penderitaan dan kesulitan yang bertubi-tubi? Ya. Itulah cara Tuhan memimpin kita secara tersamar. Dan secara lambat sekali. Ya. Kita ini mental instan. Kita maunya selalu instan. Kalau kita mencari pimpinan Tuhan itu selalu mau instan. Ya. Padahal Tuhan memimpin kita itu tidak selalu dengan cara yang cepat, tidak selalu dengan cara yang instan. Ya. Teman-teman, kenapa konsep ini penting? Ya, konsep bahwa Allah memimpin kita secara tersamar ini, ya. Banyak orang berkata, aku butuh petunjuk Tuhan. Tuhan tolong nyatakan kehendak-Mu supaya aku mengerti. Ya. Teman-teman, saya mau garis bawahi, petunjuk Tuhan itu bukan hanya apa yang Tuhan nyatakan kepada kita. Ya. Tapi seringkali juga apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saya ulangi ya. Petunjuk Tuhan itu bukan hanya apa yang Tuhan nyatakan kepada kita. Oh, kamu harus ke kanan. Oh, kamu harus ke kiri. Oh, kamu harus pilih ini. Oh, kamu jangan pilih itu. Bukan hanya itu. Tapi petunjuk Tuhan itu seringkali juga adalah apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita untuk membentuk karakter kita, pola pikir kita, ya, pengenalan kita akan diri kita dan akan Allah. Ya. Jadi kita seringkali meminta petunjuk Tuhan seolah-olah petunjuk Tuhan itu adalah sesuatu yang Tuhan nyatakan secara verbal saja. Dalam bentuk kalimat. Kanan, kiri. Oh, jangan menikah dengan si A, menikah sama si B saja. Oh, jangan kerja di kota itu, kerja di kota itu aja. Seolah-olah itu cuma itu aja. Ya. Itu nggak salah, tetapi bukan cuma itu, teman-teman. Ya. Memang itu ada benarnya, Alkitab juga mengatakan seperti itu. Ya. Tapi sekali lagi, jangan lupa, petunjuk Tuhan juga seringkali adalah apa yang Tuhan sedang kerjakan. Apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidupmu yang mungkin kita nggak pahami pada saat ini. Tetapi kelak kamu pasti akan paham. Seperti yang dialami oleh Yusuf. After 22 years. Setelah 22 tahun. Allah bekerja dengan tersamar. Allah bekerja dengan lambat sekali, dengan sabar sekali. Sampai akhirnya Yusuf mengerti pimpinan Tuhan. Setelah 22 tahun.
Jadi teman-teman, bagaimana Allah menolong kita untuk membuat keputusan di tengah berbagai-bagai pilihan yang ada? Ya. Jadi bagaimana kalau begitu kita mau bisa mengerti kehendak Tuhan? Ya. Nah, selain dua hal yang tadi ya, dua hal yang tadi kan ingat ya. Yang pertama, pimpinan Tuhan itu bersifat paradoks, dan yang kedua, pimpinan Tuhan itu bersifat tersamar, bahkan lambat. Ya. Nah, sekarang ada dua prinsip lagi yang kita mau bahas. Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Bagaimana kita bisa membuat keputusan di tengah berbagai pilihan yang ada? Prinsip yang pertama, ini prinsip ya. Kita perlu berkembang dalam hikmat untuk mengerti kehendak Tuhan. Saya ulangi, kita perlu berkembang dalam hikmat, dalam kedewasaan untuk mengerti kehendak Tuhan. Yang kedua, kita juga harus siap untuk membayar harganya. Karena untuk mengerti kehendak Tuhan itu ada harga yang harus dibayar. Ya, kita harus siap membayar harganya. Kalau tidak, kita tidak akan bisa mengerti kehendak Tuhan. Ya. Jadi ada dua ya, berkembang dalam hikmat dan siap membayar harga. Nah, apa maksudnya membayar harga untuk bisa mengerti kehendak Tuhan? Nah, di pasal 16 ayat 3 ya, Amsal, kita masih bicara Amsal teman-teman, ya. Firman Tuhan mengatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ya. Nah, ini kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, percayakanlah kepada Tuhan semua rencanamu, maka kau akan berhasil melaksanakannya. Ya. Kalau di dalam bahasa Inggris, ESV, itu dikatakan begini, commit your work to the Lord and your plans will be established. Ya. Nah, teman-teman, ini mungkin adalah ayat yang paling menarik bagi pembahasan kita pada saat ini. Dan mungkin ini ayat hafalan teman-teman, dan ini mungkin ayat yang teman-teman pegang erat-erat, ya. Serahkan perbuatanmu kepada Tuhan, terlaksana segala rencanamu, ya, segala rencanamu, ya. Jadi kita mungkin berpikir, oh saya sudah tahu ayat ini, lalu kita telan mentah-mentah saja ayat ini, ya. Mungkin kita berpikir, yang penting kan kita berserah, Tuhan, aku sudah serahkan ya rencanamu, jadi tolong ya buatlah berhasil, kayak gitu misalnya, ya. Kita pikir sesederhana itu, kita pikir, ya. Yang penting kita berserah, pasti rencana kita akan berhasil. Nah, teman-teman, ayat ini itu sebetulnya adalah pembalikan dari apa yang biasa kita pikirkan. Ayat ini itu tidak seperti yang kita pikirkan sebetulnya. Ya, akanlah perbuatanmu kepada Tuhan dan rencanamu akan terlaksana. Ayat ini sebenarnya nggak berbicara begitu, sebetulnya. Ya, sebenarnya ayat ini nggak bicara begitu. Kalau kamu serahkan semua kepada Tuhan, rencanamu pasti akan terlaksana. Ayat ini sebenarnya nggak bicara begitu. Ayat ini sebenarnya bicara yang sebaliknya. Saya ulangi, ayat ini bicara yang sebaliknya. Ya. Artinya apa? Maksudnya apa? Ya. Maksudnya adalah, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan dan kamu akan menjadi orang yang makin bijak dalam membuat rencana, dalam membuat keputusan. Kamu akan menjadi orang yang makin bertumbuh dalam membuat rencana yang makin bijak. Itu maksudnya. Ya, mungkin kalian masih belum paham ya. Saya lanjutkan. Ya. Jadi kata komit atau serahkan itu artinya percaya kepada Tuhan secara penuh, unconditionally, tanpa syarat. Dan itu yang akan membuat kita bertumbuh. Saya ulangi ya. Itu yang akan membuat kita bertumbuh menjadi orang yang bisa membuat rencana yang bijak. Ya. Rencana yang cukup realistis, yang doable, yang sesuai kebenaran kita, sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Jadi kita datang kepada Allah bukan untuk minta nasihat, tetapi untuk mengerti apa kehendaknya. Dan kehendak Allah itu bukan opsional. Opsional itu artinya bisa kita pilih, bisa tidak. Nggak bisa seperti itu, teman-teman. Ya. Kita bukan hanya mencari nasihat dari Allah, kita mencari kehendak Allah. Dan harganya itu apa? Seluruh hidup kita, seluruh rencana kita, seluruh masa depan kita. Serahkan semua rencanamu, serahkan seluruh hidupmu, serahkan semua masa depanmu, apapun. Ya, serahkan. Itu harganya, teman-teman. Ya. Jadi saat ini kita punya waktu untuk sedikit merefleksi. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah engkau benar-benar mau mencari kehendak Tuhan? Atau kehendak siapa yang sebenarnya mau kau cari? Ya. Apakah engkau juga benar-benar mau menyerahkan seluruh aspek hidupmu dan masa depanmu kepada Tuhan? Sebab kalau tidak, kamu tidak akan betul-betul bisa mengerti kehendak Tuhan. Ya. Jadi kalau kita tidak mau, ya, saya berharap bagian time to reflect ini kalian betul-betul mengambil waktu untuk refleksi ya.
beberapa menit gitu, jangan buru-buru ya. Direnung-renungkan dulu teman-teman ya. Kalau perlu diulangi mendengarkan lagi gitu YouTube ini ya. Nah, saya lanjutkan. Jadi kalau kita tidak mau menyerahkan seluruh hidup kita untuk dipimpin Allah, jangan minta pimpinan Allah. Ya. Jangan hanya minta dipimpin Allah untuk mencari pasangan hidup, tapi tidak mau misalnya minta pimpinan Allah untuk pekerjaan kita, ya, atau untuk pelayanan kita. Kalau untuk pekerjaan aku mau cari yang banyak uangnya aja. Ya. Tapi kalau untuk cari pasangan hidup, aku mau cari yang sesuai dengan kehendak Tuhan misalnya. Nggak bisa seperti itu. Kita nggak bisa pilih-pilih. Ya. Kalau rencana Tuhan enak, saya mau ikut. Kalau rencana Tuhan terlalu beresiko, saya tidak mau ikut. Kita harus memutuskan apakah kita mau seluruh hidup kita dipimpin oleh Tuhan atau tidak sama sekali. Kita harus putuskan ini untuk mencari kehendak Tuhan. Ya. Jadi ketika kita mencari kehendak Allah, kita harus siap menerima apapun kehendak Tuhan itu, entah kita senang atau kita tidak senang, entah itu ringan atau berat. Ya. Itu namanya siap membayar harga. Yang tadi saya bilang 2 prinsip itu. Ya. Itu namanya prinsip membayar harga. Kita siap untuk membayar harganya. Ya. Jadi harga untuk mengerti kehendak Tuhan adalah ketaatan secara penuh untuk melakukan apa yang sudah dinyatakan, khususnya lewat Alkitab. Ya. Contohnya misalnya, jangan mencuri. Ya, kita sudah tahu jangan mencuri ya jangan mencuri, gitu. Ya. Paling-paling yang kita boleh lakukan mencuri itu kan mencuri hati. Nah, itu kan ya. Mungkin kita suka kalau mencuri hati orang gitu ya. Tapi juga hati-hati loh, jangan sampai mencuri hatinya pacarnya orang lain ya. Apalagi kalau kamu sudah punya kekasih kayak gitu. Apalagi kalau sampai sudah menikah. Itu lebih gila lagi ya kalau sampai curi-curian kayak gitu ya. Nah, jadi harga untuk mengerti kehendak Tuhan adalah ketaatan penuh. Melakukan apa yang sudah dinyatakan, yang sudah jelas ya. Kita harus takut akan Tuhan, kita harus hidup kudus. Kita harus jujur misalnya, kita tidak boleh membunuh misalnya, ya, termasuk membunuh karakter orang misalnya, ya jangan dilakukan seperti itu, ya. Nah, jadi awalnya kita pikir Amsal 16 ayat 3 itu kalau kita berserah kepada Allah maka rencana kita lah yang akan terjadi. Ini keliru teman-teman, ya. Amsal 16 ayat 3 itu artinya kalau kita berserah, kalau kita taat sepenuhnya, yang terjadi itu rencana Allah, bukan rencana kita. Kenapa? Karena kita makin bertumbuh dalam hikmat, sehingga kita tuh makin mengerti kehendak Allah. Ya. Jadi apa artinya berserah penuh sekali lagi ya? Artinya aku akan taat apapun yang kau nyatakan, entah saya mengerti atau saya tidak mengerti, entah itu enak atau tidak enak buat saya. Ya. Seringkali kan kalau kita nggak betul-betul mengerti kenapa harus begini, kenapa harus begitu, terus kita nggak mau melakukan. Ya. Berserah penuh juga artinya apapun yang akan terjadi. Ya. Keberhasilan, kegagalan, kebahagiaan, atau penderitaan, aku akan tetap taat, tetap percaya penuh kepadamu. Ya. Ya. Jadi ini kalau yang masalah mengerti ini kan seperti mungkin Abraham gitu, ketika dia dipanggil, pergi dari rumahnya, kampung halamannya, ke satu tempat yang dia juga nggak tahu, tapi kan dia mau taat. Nah itu kan luar biasa. Ya. Kalau kita kayak gitu mau nggak? Sangat tidak mudah bukan? Mengikuti pimpinan Tuhan. Jadi mencari kehendak Tuhan, berjalan dalam pimpinan Tuhan tidak akan pernah menghindarkan kita dari masalah, penderitaan, dan kesulitan. Perhatikan ya. Saya ulangi, mencari kehendak Tuhan, berjalan dalam pimpinan Tuhan tidak akan pernah menghindarkan kita dari masalah, penderitaan, dan kesulitan. Ya, tidak. Ya. Pertanyaannya, apa kita sudah siap membayar harganya? Jadi teman-teman, saya mau ulangi 2 prinsip penting yang tadi untuk bisa mengerti kehendak Tuhan. Pertama, berkembang dalam hikmat untuk bisa mengerti kehendak Tuhan. Kedua, kita harus siap membayar harganya untuk mengerti kehendak Tuhan. Hanya dengan cara seperti itulah kita akan bertumbuh menjadi makin dewasa, makin bijak dalam membuat perencanaan sehingga rencana kita akan berhasil. Karena rencana kita sesuai kehendak Tuhan. Ya. Jadi ingat Yohanes 15 ayat 7, ini ayat yang luar biasa bagi saya ya. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini kan ayat yang luar biasa. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tapi syaratnya apa? Jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Tentunya kita nggak akan minta sembarangan, ya. Dan tentunya juga ketika
apa yang kita minta itu yang kita inginkan, misalnya kebahagiaan, tetapi pada waktu itu kita tidak mengalami kebahagiaan, misalnya, ya, kita juga tidak akan lalu menjadi gampang marah kepada Tuhan. Ya. Jadi mintalah apa saja yang kamu kehendaki, itu pada akhirnya itu yang terjadi itu bukan kita, bukan rencana kita, tetapi rencana Allah pada akhirnya yang terjadi. Ya. Yang kita terima itu tetap rencana Allah pada akhirnya, teman-teman. Ya. Jadi ada orang yang bertanya, mengapa sih Yusuf itu harus mengalami begitu banyak penderitaan? Mengapa perubahan yang diharapkan terjadi dalam hidup Yusuf tidak langsung saja dilakukan dengan intervensi Allah? Misalnya, kenapa Tuhan tidak langsung aja turun tangan sehingga Yusuf tidak perlu menderita terlalu lama? Ngapain sih harus Yusuf menderita 13 tahun? Misalnya, kenapa Allah nggak negur aja Yakub? Yakub, kamu tuh jangan memanjakan Yusuf supaya Yusuf tuh nggak jadi anak yang kolokan, anak yang manja, anak yang sombong misalnya. Kenapa Allah nggak langsung intervensi seperti itu? Ya. Atau mungkin kenapa Allah nggak menegur Yusuf? Yusuf, kamu tuh memang anak kesayangan, tapi kamu jangan sombong begitu sama kakak-kakakmu. Nah, misalnya seperti itu. Ya. Atau kenapa waktu itu ketika Yusuf mau dimasukkan sumur dan mau dijual ke pedagang orang Ismail, Allah tidak menghalangi. Kenapa Allah membiarkan? Ya. Teman-teman, itu karena apa? Karena tidak ada orang yang menjadi bijak, yang akhirnya bisa betul-betul mengerti kehendak Allah, ya, dengan cuma diberitahu. Nggak ada, teman-teman. Nggak ada. Tidak ada orang yang bisa benar-benar menyadari kesalahannya, kebobrokannya hanya dengan diberitahu. Tidak ada orang yang juga bisa mengenal kasih Allah hanya dengan diberitahu. Kita harus mengalami, teman-teman. Ketika kita mengalami hal-hal buruk akibat kesalahan kita dalam mengambil keputusan, disitulah kita belajar menjadi lebih bijak. Dan saya juga percaya Yusuf juga belajar menjadi lebih bijak melalui kesulitan-kesulitan yang dialami. Ya, kita bisa bandingkan misalnya kisah anak yang hilang, khususnya yang bungsu dalam Lukas pasal 15, yang baru menyadari dosanya, ya, dia berdosa kepada sorga dan kepada bapaknya, dan dia baru menyadari kasih bapaknya, ya, itu setelah dia kehilangan semua hartanya, setelah dia hampir mati kelaparan, dan dia direndahkan sedemikian rendah. Kenapa? Karena ketika dia mau makan makanannya babi, bayangkan loh, saking kelaparannya, saking miskinnya, dia lihat dia menjaga babi, dia mau makan makanan babi, tetapi dia nggak diizinkan. Dan dia bilang, dia baru ingat orang-orang upahan di rumah bapaknya itu makanannya berlimpah-limpah, sedangkan dia itu mati kelaparan. Berarti dia sudah hampir mati itu di situ. Karena dia sudah sangat lapar pasti. Ya, mungkin sudah berapa hari nggak makan. Seperti itu. Ya. Jadi, anak bungsu ini sekali lagi baru menyadari kebobrokannya dan menyadari kasih bapaknya. Setelah dia menghambur-hamburkan uang bapaknya, setelah dia mengalami begitu banyak penderitaan, barulah dia menjadi orang yang lebih bijaksana. Jadi teman-teman, tanpa mengenal kebobrokan kita sendiri dan tanpa mengenal kasih Allah yang begitu besar kepada kita yang tidak layak ini, kita tidak akan bertumbuh menjadi orang yang berhikmat, yang bijak dalam mengambil keputusan. Ya. Jadi kalau kita nggak mengenal kebobrokan kita sendiri, bahwa kita tuh mudah melawan Tuhan, bahwa kita seringkali mencari kehendak Tuhan juga kalau kalau pas kita lagi susah, kalau pas lagi senang kita nggak mencari, ya, kita nggak akan tumbuh menjadi orang yang bijak. Kalau kita nggak makin mengenal kasih Allah yang begitu besar kepada kita yang nggak layak ini, kita nggak layak, gitu ya. Kita nggak akan bertumbuh menjadi orang yang makin bijak. Ya. Jadi teman-teman, bertumbuh makin bijak untuk mengerti kehendak Allah itu seperti dalam Amsal 11 ayat 3. Ya. Dikatakan, the integrity of the upright guides them, but the crookedness of the treacherous destroy them. Dalam bahasa Indonesianya, orang yang jujur itu dipimpin oleh ketulusannya. Tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Saya ulangi, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Apa artinya itu? Ya. Kejujuranmu memimpinmu. Ya. Perhatikan ya, ayat ini tidak berbunyi God's integrity guide his people. Enggak loh. Tapi the integrity of the upright guides them. Ya. Our integrity. Ya. Nah, itulah namanya bertumbuh makin bijak, karena kita berintegritas, kita bertumbuh makin bijak, sehingga apa? Sehingga kita bisa memahami kehendak Allah. Ya. Kita dipimpin oleh kebijaksanaan itu karena kita makin mengenal Allah. Ya.
Teman-teman, Allah mau kita bertumbuh dalam hikmat sehingga kita bisa mengambil keputusan sesuai kehendak-Nya. Yang harus kita minta sekali lagi bukan hanya pernyataan kehendak Allah secara verbal. Allah, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan kehendak-Mu. Misalnya kita minta nasihat ini, kita minta nasihat itu, baiknya apa ya? Baiknya apa ya? Apa yang harus saya kerjakan? Ya, seperti Amsal 12 ayat 15 kan juga begitu ya. Untuk kita disarankan untuk kita meminta nasihat gitu. Dan itu bagus meminta nasihat. Ya. Itu bagus banget. Ya, meminta nasihat itu penting. Dan ciri orang bijak itu rendah hati untuk menerima nasihat dari sesamanya. Ya, sebagai bagian dari cara kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Ya, tetapi saya mau garis bawahi, itu tidak cukup. Kita juga harus minta pertumbuhan sekali lagi, minta hikmat supaya kita tuh makin peka mendengar suara Allah, makin mengerti kehendak Allah, makin mudah ya mengerti kehendak Allah. Ya. Dan sekali lagi itu nggak bisa lepas dari belajar firman Tuhan. Ya, jadi sekali lagi sebelum saya mengakhiri ya, kunci untuk kita bisa mengerti kehendak Allah, kita harus bertumbuh dalam hikmat dan kita harus siap untuk membayar harganya itu. Ya, nah terakhir ya, tidak ada di antara kita sebenarnya yang layak untuk mendapatkan pimpinan Allah, nggak ada ya. Tetapi karena pengorbanan Kristus di kayu salib, kita dilayakkan untuk menjadi anak-anaknya, kita dilayakkan untuk mendapat pimpinannya. Dan Allah berkenan menyatakan kehendaknya kepada kita karena kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Itu sebabnya mari kita tidak lagi mencari kepentingan Tuhan untuk kepentingan kita sendiri. Perhatikan ya. Mari kita tidak lagi mencari kehendak Tuhan untuk kepentingan kita sendiri. Mari kita mencari kehendak Tuhan untuk kepentingan Tuhan. Ya, dan motivasi mencari kehendak Tuhan ini menjadi sangat penting. Untuk apa kita mencari kehendak Tuhan sebetulnya? Ya. Jadi seorang yang bernama Paul Bucknell gitu ya. Dia mengatakan begini, most believers have never found the secret of discovering God's will. Banyak orang percaya itu tidak pernah menemukan rahasia dari mencari kehendak Allah. Kenapa? They are too caught up on their search for their own will. Ya. Jadi jangan sampai berdasarkan Paul Bucknell ini, ketika kita mencari kehendak Tuhan, sebetulnya yang kita cari itu adalah kehendak kita sendiri. Jangan sampai seperti itu. Ya. Orang yang bertumbuh dalam hikmat, dia akan bisa mengerti kehendak Tuhan, dan dia akan tahu bahwa itu bukan kehendak Tuhan. Ya. Kalau itu cuma maunya dia sendiri. Ya. Karena dia akan jadi orang yang berintegritas. Dia akan jadi orang yang jujur. Dia akan jadi orang yang tulus. Ya. Dan kejujuran, ketulusan, integritas itulah yang akan memimpin dia. Untuk dia bisa mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Jadi ayat terakhir ya, dalam 2 Korintus pasal 5:15 di situ dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi kalau saya ditanya sebagai penutup kesimpulan, bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Hiduplah untuk Kristus. Ya. Jangan lagi hidup untuk dirimu sendiri. Jangan mencari kehendak Tuhan semata-mata untuk kepentinganmu sendiri. Carilah kehendak Tuhan untuk kepentingan Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Untuk membuat engkau bisa makin menjadi berkat. Supaya Tuhan makin ditinggikan. Ya. Sekali lagi, ini bagi saya menjadi kunci untuk kita benar-benar bisa mengerti kehendak Tuhan. Untuk tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk kita. Time to reflect and recommit. Ya, ini beberapa pertanyaan teman-teman ya, sebelum saya akhiri ya. Silakan nanti teman-teman mengambil waktu untuk merefleksikan bagian ini, hal-hal atau prinsip kebenaran yang Allah nyatakan kepadamu melalui bagian firman Tuhan ini. Apa saja ya. Kalian bisa catat ya. Lalu dalam satu hal apa? Satu saja. Kalau yang pertanyaan pertama bisa banyak kalian tulis, tapi kalau yang pertanyaan kedua ini cuma satu saja. Ya, kalau mau lebih dari satu bolehlah, tetapi saya tidak expect banyak-banyak. Satu saja. Dalam satu hal apa Allah ingin kau bertumbuh, berubah. Walaupun itu mungkin tidak mudah, mungkin itu sulit. Dan yang terakhir, satu aplikasi konkret apa yang akan engkau lakukan, satu aplikasi konkret ya,
yang konkret, yang doable, yang akan kamu lakukan setelah ini supaya engkau makin bertumbuh dalam hikmat untuk bisa mengenal kehendak Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya kami boleh makin memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kami. Dan kiranya kami boleh bertumbuh dalam hikmat. Kami juga boleh siap untuk membayar harga. Untuk kami bisa mengerti kehendak Tuhan yang bersifat paradoks dan yang juga seringkali tersamar ya Tuhan. Tolonglah kami. Kasihanlah kami orang berdosa. Kiranya kami boleh terus belajar hidup bagi Tuhan. Bahkan ketika kami mencari kehendak Tuhan, biarlah motivasi kami pun benar-benar untuk Tuhan. Dan kami mencari kehendak Tuhan bukan semata-mata untuk kesenangan kami, kepentingan kami sendiri, keuntungan kami. Tetapi biarlah kami boleh betul-betul mencari kehendak Tuhan demi menyenangkan hatimu, demi memperlebar kerajaan-Mu, demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapak. Kami sudah selesai. Kiranya Roh Kudus-Mu yang terus berkarya dan terus menolong kami bertumbuh dalam hikmat. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.